Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita kembali dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Di pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal tentang pertumbuhan ikan dan pertumbuhan kupu-kupu. Kali ini kita akan melanjutkannya di pertumbuhan katak dan nyamuk. Sama halnya ayam, ikan, dan kupu-kupu, katak dan nyamuk juga berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur, berubah menjadi berudu, dan berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Kemudian katak muda tersebut berkembang menjadi katak dewasa. Selanjutnya nyamuk. Nyamuk juga memiliki 4 tahapan daur hidup yang dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas permukaan air. Kemudian telur tersebut menetas dan menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung sangat cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menyebabkan penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini dapat mengakibatkan kematian. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Maka dari itu, kita dapat menghentikan perkembangbiakan nyamuk dengan cara membersihkan lingkungan kita serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Berikut ini ada sebuah poster yang berisikan pesan untuk mengajak masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menyampaikan pesan, nasihat, atau saran harus disampaikan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru atau tidak baik. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman kita. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat saran disebut juga dengan kalimat anjuran. Kalimat saran bertujuan agar sesuatu yang tidak baik bisa diperbaiki dan berubah ke arah yang lebih baik. Kalimat saran biasanya mengandung kata-kata sebagai berikut, seperti hendaknya, sebaiknya, seharusnya, alangkah lebih baiknya, atau semestinya, atau agar maka sebaiknya, dan lain-lain. Sekarang mari kita coba membuat kalimat saran berdasarkan kejadian pada gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, terlihat Benny sedang menakut-nakuti Lani dengan seekor katak, dan terlihat Lani sangat ketakutan sekali dengan katak. Maka saran kita kepada Benny adalah, Benny, sebaiknya kamu tidak melakukan itu, karena menakut-nakuti teman adalah perbuatan yang tidak baik. Atau contoh kalimat lainnya, Benny, tidak seharusnya katak kamu jadikan mainan, karena katak itu juga makhluk hidup. Sekarang giliran anak-anak Ustadz coba berikan kalimat saran terhadap perilaku atau kejadian pada gambar berikut ini. Sekarang kita memasuki pembelajaran matematika, masih mengenai perkalian. Anak-anak Ustadz masih ingat apa pengertian dari perkalian?
Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Sekarang mari kita bahas satu persatu soal cerita mengenai perkalian. Soal yang pertama, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Pertanyaannya, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Jika dalam 1 bulan dapat menghasilkan 120 ekor, maka 2 bulan adalah 2 dikali 120 ekor. Atau bisa kita lakukan penjumlahan berulang adalah 120 ditambah 120, karena sebanyak 2 kali. 120 ditambah 120 adalah 240. Atau bisa juga kita selesaikan dengan cara lain, yaitu memisahkan ratusan atau puluhan atau satuannya. 120 merupakan hasil dari 100 ditambah 20. Lalu masing-masingnya kita kalikan dengan bilangan 2. Seperti 2 dikali 100 dan 2 dikali 20. 2 kali 100 adalah 200 dan 2 dikali 20 adalah 40. Kemudian kita jumlahkan, 200 ditambah 40 adalah 240. Jadi 120 dikali 2 adalah 240. Kemudian contoh yang kedua. Udin membeli 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Pertanyaannya, berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Dapat kita selesaikan dengan cara penjumlahan berulang. Jika satu embernya berisi 320, kita kalikan 3 atau kita jumlahkan berulang. 320 ditambah 320 ditambah 320. Hasilnya adalah 960. Selanjutnya contoh yang ketiga. Sebuah toko memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Pertanyaannya, berapa banyak ikan koki semuanya? Ya, semua akuarium tersebut berapa ikannya? Ya, dapat kita lakukan dengan perkalian 110 dikali 7. Bisa kita kalikan dengan deret ke bawah. 0 dikali 7 adalah 0. 1 dikali 7 adalah 7. Dan 1 dikali 7 adalah 7. Jawabannya 770 ekor. Atau cara lain bisa kita gunakan dengan penjumlahan berulang. 110 kita tambahkan sebanyak 7 kali, yaitu 110 ditambah 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 110. Capek Ustaz. Hasilnya adalah 770. Jadi banyak ikan koki di semua akuarium ini adalah 770 ekor. Kemudian contoh yang keempat. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Pertanyaannya, berapa banyak ikan mas semuanya? Dapat kita lakukan dengan cara yang tadi. Bisa penjumlahan berulang atau langsung aja kita kalikan 300 dikali 5. 5 dikali 0 adalah 0, 5 dikali 0 adalah 0, dan 5 dikali 3 adalah 15. Jadi hasilnya 1500 ekor ikan mas. Ustadz ingatkan lagi, jika kita melakukan perkalian dengan cara bersusun ke bawah atau deret ke bawah, kita harus memperhatikan cara-caranya sebagai berikut. Misal 130 dikali 3. Posisi angka yang dikalikan harus berada di samping kanan, tidak di tengah maupun tidak di samping kiri. Dicontohkan 130 dikali 3 ini. Posisi angka 3 sama lurus dengan posisi angka 0 karena nilai tempatnya adalah satuan. Jadi kita kalikan pertama dulu 3 dikali 0. 3 dikali 0 adalah 0 karena apapun angkanya jika dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Yang kedua
3 dikali 3 hasilnya 9. Dan terakhir 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Jadi 130 dikali 3 adalah 390. Untuk lebih memahaminya, coba anak-anak semuanya kerjakan soal-soal berikut dengan didampingi oleh abi atau umi kita. Lakukan dengan cara bersusun atau deret ke bawah. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita di subtema ketiga ini tentang pertumbuhan hewan. Semoga apa-apa saja yang sudah Ustaz jelaskan dapat anak-anak Ustaz semuanya pahami. Dan segala kekurangan Ustaz minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.